mengalir saja dengan Roh Kudus. Saya juga tidak tahu saudara kita mau dibawa kemana, tapi saya terlalu yakin saudaraku yang kekasih, Allah saya dan saudara tidak pernah sama. Efesus pasal 5 ayat 15. Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini saja. Efesus pasal 5 ayat 15. Ini bahan khotbah saya beberapa tahun yang lalu. Saya sendiri cari-cari catatannya tidak ada lagi. Tapi Roh Kudus bawa saya dan saudara, dia bawa kuat saya dan saudara bagian. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani saudara minggu ini dengan firman Tuhan. Undangan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini, ayat 15 ini saudaraku yang kekasih, dimulai dengan kata kalimat karena itu. Kalau dia mulai dengan kalimat karena itu, berarti saudaraku yang kekasih punya hubungan dengan yang lalu, yang sebelumnya. Kalau lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini saudaraku yang kekasih, dalam Efesus pasal 5 ini, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi berangkat dari judul lembaga Alkitab ini, saya mau bilang begini saudaraku yang kekasih, gaya kita, style kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Nah, ini yang tidak nampak hari-hari ini. Ini yang sering kali hilang dalam gereja. Selalu kita hanya terfokus dengan gereja itu adalah persekutuan, gereja itu adalah unity, gereja itu adalah kebersamaan. Tapi bagian yang Allah inginkan tidak muncul di sana. Selalu kita terfokus kepada datang melayani. Oh, yang penting saya datang di gereja, saya pegang gitar, saya melayani. Yang penting saya datang di gereja, giliran saya berdoa, saya berdoa. Saya datang pimpin pujian dan seterusnya. Tapi bagian yang perlu, yang seharusnya itu menjadi yang Tuhan menginginkanlah, tidak muncul. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saya sampai di situ dulu. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Dia bilang, karena itu, karena hal-hal yang di atas. Saya tidak perlu lagi balik di atas, saudara kekasih. Saudara baca saja dari ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Itu sudah merangkum. Seharusnya menjadi gaya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Menjauhi yang tidak benar dengan Tuhan. Orang yang kita sudah, ini kan sudah di eklesia. Saya sudah bicara di eklesia ini. Saya tidak perlu jelaskan itu. Saya langsung kepada pokok ini. Karena itu saudara. Apa itu yang pertama saudara? Dia bilang begini. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan baik-baik, taruh perhatian yang lebih dengan perkara itu. Apa itu? Ayat ini bilang, bagaimana kamu hidup. Pelayanan, waktu kita di gereja melayani. Tapi yang utama, bagaimana kamu hidup. Tidak sedikit kita lihat banyak saudara kuar di atas mimbar. Tapi hidupnya ada yang sekian puluh tahun melayani, tapi tiba-tiba
ini nganape anak di luar istri. Ayat ini bilang, perhatikan bagaimana kamu hidup. Nah, saya sampai di kamu hidup ini saja, saudaraku. Kamu, kita datang untuk melayani. Bagaimana kamu hidup? Kata hidup di sini sama dengan apa yang ditulis oleh kitab Matius, Lukas tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus. Dia datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Damai sejahtera. Dia punya banyak hal. Tuhan bilang, pulang, jualah semua harta, bagikan kepada dia, lalu ikutlah aku. Dia punya segala-galanya, tiba-tiba dijual. Tapi pengertian sebenarnya bukan itu. Saya merujuk kepada ayat ini. Bagaimana kamu hidup? Kata hidup di sana sama dengan apa yang Yesus sampaikan kepada pemuda ini. Dalam bahasa Alkitab ini dia pakai kata Zoe, bukan soe. Kalau soe kan orang Sulawesi Tengah itu sial. Orang Manado juga begitu, sial itu pengertian. Bukan soe, bukan Zoe, Z-O-E. Itu bahasa, itu asal Alkitab. Saudaraku, sama hidup yang sesuai dengan standarnya Allah. Hidup yang sudah dieklesiakan, hidup yang dibaharui, yang ditebus dan seterusnya. Tapi waktu kata Zoe itu, saudaraku yang kekasih, diterjemahkan lagi ke bahasa apa? Ini berani, dia muncul, saudaraku yang kekasih. Nah, begitu. Iya. Kalau sudah rasa-rasa sudah mau nanti bilang kemana ya. Terus yang lama ini ya panggil Obama. Haleluya. Nah, mari kita lanjut. Jadi ketika Zoe ini saudaraku, kan perjanjian baru di Ibrani kan. Waktu dia diterjemahkan ke bahasa Ibrani, muncul 3 suku kata di sana. Zoe sama pengertiannya, hidup. Tapi waktu diberanikan itu lebih menentu secara spesifik lebih kepada sasarannya. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, di sana muncul kata pesuke. Dia pakai kata pesuke. Apa itu pesuke? Hidup. Maaf, bukan belum pesuke. Nah, itu tadi kalau sebelum dia bisa katakan kayak bios. Muncul bios. Jadi saudara, kalau ada di saudaraku di handphone kan ada kamus Alkitab, tafsiran Alkitab. Saudara download itu maka muncul itu. Kalau saudara hidup, maka dalam bahasa aslinya bios yang pertama. Apa itu bios? Sama pengertiannya, hidup. Tapi lebih mengarah kepada hidup secara daging yang kelihatan. Nah, saudara, seperti lihat tadi saudara gembala waktu naik itu hidup, saudara. Waktu dia hidup. Waktu gembala undang saya maju ke depan, itu hidup, saudara. Saya hidup. Tapi hidup secara bios, daging. Makanya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita sampai ke sana, saya ingat satu ayat. Kita baca dulu itu ayat itu supaya saya tidak kayaknya ini. Nah, 1 Tesalonika pasal berapa itu? Pasal 5 kali. Bisa bantu saya LCD? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke 23 kalau saya tidak salah.
Ada yang sudah dapat? Mari silakan baca. Bantu supaya cepat. Mari kita baca sama-sama. Saudara lihat ke depan, saya lihat ke samping. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada alasan sebenarnya, saudaraku. Saudara, Paulus bilang begini, dia semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bagian ini menyentuh keseluruhan saya dan saudara. Tubuh, jiwa, roh. Nah, kita sudah baca ayat ini, saya lanjutkan ayat yang tadi. Dalam kitab Efesus itu. Efesus pasal 5 ayat 12. Tentang hidup. Jadi yang pertama dia pakai bios. Dia diterjemahkan, diartikan bios, sama hidup juga pengertian. Tapi lebih menyentuh kepada hal yang daging. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kadangkala kita terkecoh atau istilahnya. Tapi kadangkala ini yang kita pakai. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kadangkala, aduh Tuhan, masih daging kok saya. Padahal jelas waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita seluruhnya dikuduskan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya waktu kita mau melayani saudaraku, Allah mau kita tampil seluruhnya, baik di pemandangan Tuhan, baik bios kita, daging yang kelihatan ini saudaraku yang kekasih. Makanya saya waktu diundang, saya pakai yang paling keren, karena saya tahu di sini dingin satu. Yang kedua juga sepeda paling keren, saudara. Tentang beda. Iya saudara, ini jelas kebutuhan daging. Makanya banyak ibu-ibu yang pergi ke salon untuk kasih naik dia punya alis ke atas. Tapi bukan berarti saya merekomendasi lalu saudara sebentar cari salon, baking, rambut baking merah dan sebagainya. Tidak saudara. Saya juga tidak pernah melarang jemaat kalau mau pergi, silakan saja. Asal saudara siap. Saya kan cuma saudara. Silakan saudara mau pakai rok mini juga, asal saudara siap. Siap. Nah saudara siapnya begini, misalnya saudara pakai rok mini, jemaat pakai rok mini, atau cewek cowok cewek lah. Nah saudara pakai rok mini, ibu-ibu pakai rok mini, misalnya saya kasih yang kata siap itu. Waktu saudara keluar rumah, ketemu dengan pemuda-pemuda yang lagi, kemudian disiul-siulin, saudara siap tidak? Jadi kalau bicara tentang tubuh Kristus, saudaraku yang dikasih, Tuhan tidak selalu melihat hal yang fisik. Memang kita selalu melihat hal yang kelihatan. Tapi Allah mau saya dan saudara melayani dengan betul-betul mempersiapkan. Karena Allah mau rupanya keseluruhan kita. Bios kita juga waktu kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan. Supaya saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi pelayanan saya dan saudara. Sebab waktu saudara datang di tempat ini saudaraku, saudara bukan cuma sekedar beribadah, tidak. Tapi saudara sementara mau melayani Bapa di sorga. Saya puji Tuhan. Tuhan mulai pulihkan pelayanan kami. Dan saya selalu bilang sama jemaat, saya di tempat kami itu saudaraku, saya bilang sama pemuda-pemuda yang selalu, contoh ini contoh bagi saya,
bagi pelayanan kami di Ciledug. Jadi ada beberapa pemudi, ada beberapa pemuda, mereka lagi ibu muda, mereka selalu bawa, itu salah satu contoh saya beri tanggung jawab bahwa mereka melakukan. Sebab saya menerapkan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan yang lain. Saudara datang bawa melayani persembahan, saudara, itu untuk Tuhan. Memang fisiknya itu untuk gembala. Sebab kalau sudah tidak pakai persembahan, saya mau hidup dari mana? Karena Ayub bilang, hiduplah dari pelayanan. Nah, saya tanamkan kepada yang bawa itu melayani. Saya bilang, kamu yang bawa, kamu yang hidup. Kamu yang bawa persembahan itu, kamu hidup. Tujuan saya membawa mereka supaya mereka mau melayani Tuhan. Sungguh-sungguh persiapkan dirimu. Walaupun engkau melayani, engkau terima tamu, siapkan dirimu melayani. Itu untuk Tuhan, bukan untuk gembala. Saya bilang kalau nanti itu persembahan minggu ini kurang dari minggu yang lalu, nggak banyak berdoa. Saya tidak bilang salah, enggak, saya bilang anak banyak berdoa. Saya mau bawa mereka untuk melayani Tuhan, melayani sungguh-sungguh Tuhan. Walaupun itu daging, kelihatannya yang kelihatan, bukan daging, saudara. Tapi mari kita berusaha untuk bawa semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama. Makanya Paulus bilang, aku mau supaya kamu dikuduskan seluruhnya. Mari kita lihat kata hidup yang selanjutnya. Dalam ketika ini muncul kata pesuke. Apa itu pesuke, saudaraku? Kata hidup itu dari zoe itu ada kata pesuke. Apa itu pesuke? Hidup juga. Tapi hidup yang pesuke ini lebih menyentuh kepada bagian-bagian yang perasaan, jiwa. Nah, itu pesuke. Hidup yang berhubungan dengan perasaan jiwa-jiwa. Dalam jiwa itu kan ada perasaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kadangkala perasaan ini mempengaruhi ibadah kita. Kadangkala perasaan ini mempengaruhi pelayanan saya dan saudara. Ini tidak ada di sini, saya cuma kasih contoh. Jadi nado. Di sini mana-mana juga banyak, cuma saya pakai orang Nado lah. Karena istri orang Nado. Nah, ada satu peristiwa, saudaraku yang kekasih. Di Manado itu rata-rata ibadah jam 9 pagi. Lalu satu keluarga ini sudah siap-siap, mereka mau beribadah. Nah, kalau di Manado kan karena banyak kolektor mesti tukar dulu banyak dan seterusnya. Nah, waktu mereka mulai siap-siap, saudaraku, siap-siap, istrinya sudah siap, anak-anak sudah mau berangkat, saudaraku. Tiba-tiba bapak sudah mau siap, bapak rumah tangga itu sudah siap-siap. Dia teriak dari dalam kamar. Dia bilang begini. Misalnya dia punya nama istri Neneng begitu. Neng, mana itu sisir dengan ada taruh? Karena ibu tadi baru style di depan cermin, jadi dia pikir dia yang tahu. Itu ibu dari dapur yang sementara mempersiapkan sarapan atau apa sebagainya. Ada di situ, kita ada taruh di atas buffet, taruh di atas lemari. Cari-cari, nah ada sana. Dia teriak lagi, mana itu sisir yang taruh? Dan bilang di atas buffet, di atas. Cari kuah di sana. Cari kuah di situ, kita ada taruh. Cari. Dia sudah mulai, dia bilang nih, kita cari satu sisir. Nggak ada. Di mana ada taruh? Karena sebentar teh kita nggak mau ibadah. Cuma persoalan sisir bisa tidak jadi ibadah. Saudaraku yang kekasih, perhatikan bagaimana kamu hidup. Waktu engkau datang sama Tuhan, waktu engkau melayani Tuhan, waktu kita datang beribadah, kita sebentar melayani Dia. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Tapi bagaimana dengan pesuke kita? Perasaan kita. Saudaraku, kadangkala waktu di rumah
waktu di jalan, perasaan kita kadang-kala terganggu. Hari-hari ini ada banyak anak-anak terluka perasaannya hanya karena omongan orang tuanya. Saya pernah alami itu, saudara. Waktu anak saya pertama, saudara, waktu itu sekitar dia masih SMA kelas 1, kelas 2 saya. Satu hari dia datang sama mamanya karena dia coba lebih dekat dengan mamanya. Waktu dia mau berangkat sekolah, karena saya yang antar, dia datang sama mamanya. Ma, minta doi, minta uang buat jajan atau apa begitu, saya enggak tahu. Lalu mamanya bilang, mana dia minta pada papa. Dia datang sama saya, Pak, aku beli dong. Saya pikir biasa saja. Saya nyelotok aja. Mana Vito? Hari-hari nabi sakap apa ini kerja direktur. Sudah cuma begitu. Dia balik. Memang saya tidak rasa, saya tetap kasih sih. Namanya orang tua tetap kasih. Tapi ucapan itu, saudara yang kekasih, kadang-kala kita tidak sadar melukai orang lain, melukai perasaan. Ada berapa hari begitu saya, kenapa ini anak ini kalau pulang diam. Saya tanya sama mamanya, kenapa dia tahu pulang? Mana gua? Dia minta doi waktu dia bilang, cuma begitu kan? Saya nggak ada. Saudara, kadang-kala kita tidak sadar dari mulut kita melukai perasaan orang lain. Suami istri berpikir, kadang-kala kita tidak sadar melukai perasaan. Dan waktu perasaan itu terluka, saudaraku, itu mempengaruhi hubungan pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang, perhatikan bagaimana kamu hidup. Bukan cuma hidup zoe kita seperti kelihatan, tidak, saudaraku. Itu punya hubungan dengan Dios, pesukemu, perasaanmu. Yang ketiga dia bilang pneuma, hidup yang berhubungan dengan roh. Ini bagian dengan Allah. Nah itu Paulus bilang, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Rupanya waktu saya datang kepada Tuhan, penting bagi saya untuk memperhatikan daging saya, penampilan saya dengan Tuhan. Baik tidak, memang Tuhan lihat hati kita. Tapi saudaraku yang kekasih, saudara tahu penampilan saudara mempengaruhi. Tuhan bilang, itu saudaraku yang kekasih. Cuma saudaraku yang kekasih. Saya kasih contoh begini saja. Ini tentang Dios. Saudara tidak usah mandi. Hari Minggu, jangan mandi. Datang ibadah. Waktu saudara bangun, tidak usah mandi. Langsung datang ibadah. Saudaraku yang kekasih, jangankan Tuhan. Memang Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat. Tuhan pasti lihat hatimu. Tapi kita kan juga harus menampak. Pasti di tangga sana kong orang lain sebelum ado. Saudara dari rumah yang tidak mandi itu, mungkin saudara beribadah. Tapi saudara punya teman-teman, pasti tidak ada beribadah, saudara. Makanya bios itu perlu kita perhatikan waktu kita datang kepada Tuhan. Perasaan kita, besoknya kita perlu kita perhatikan. Apalagi pneuma kita, hubungan kita dengan Allah, roh kita. Kenapa saudara itu perlu kita perhatikan? Ayat ini bilang, mari kita lanjut. Bagaimana kamu hidup? Lalu dia bilang begini, dia kasih tanda koma, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang lain. Saya tahu kita semua sudah mengerti, tapi saya mau bilang begini, saudara. Di KBBI itu ada beberapa tentang orang bebal, tapi ada satu bagian dia bilang begini, orang bebal itu sudah tahu, dikasih tahu, terus tidak mau tahu, itu bebal. Dan saya terlalu yakin kita semua tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi ahli, kita
kita mau menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, mari kita memperhatikan hidup saya dan saudara. Bios kita persembahkan baik dengan Tuhan. Pneuma kita, pesuke kita persembahkan yang baik untuk Tuhan. Apalagi pneuma kita bawa yang terbaik sama Tuhan. Oh pendeta, susah. Bicara tentang daging, kalau orang bikin sakit hati, aduh, rasa-rasa kita mau tonjok itu orang. Apalagi kita ini orang Ambon, aduh, ya bagus manusia. Apalagi yang menyentuh dengan perasaan. Tapi Tuhan sudah punya janji buat saya dan saudara. Memang daging ini tidak akan mampu, saudara. Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang, dia tidak pernah tinggalkan kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 kalau saya tidak salah. Aku pergi kepada Bapa supaya apa? Penolong Roh Kudus. Nah, bagian itu yang sebenarnya saya mau. Karena kita kan sudah mau sampai kepada hari ketuhanan Roh Kudus. Pasca dulu baru hari ketuhanan Roh Kudus. Bagian itulah yang akan menolong saya dan saudara, sehingga kita akan mampu mengendalikan bios, pesuke kita, apalagi pneuma kita. Roh Kudus menjadi jaminan buat saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Memang bicara tentang daging, saudara, tidak ada yang bisa kendalikan. Cuma Roh Kudus. Ini bagian gereja yang selama ini mungkin ada bagian, tidak semua juga, tapi saya lihat, aduh, banyak yang membatasi pekerjaan roh. Padahal ini modal gereja. Ini modal gereja supaya kita tetap bertahan. Sebab hari-hari ini berita yang lagi marak itu di Brasil itu, mereka yang berperan sebagai iblis dan sebagainya itu mereka bukan orang-orang ateis, orang anak-anak Tuhan. Tapi karena tidak memberikan ruang lebih banyak bagi Roh Kudus, mereka anggap itu biasa saja. Biasa. Oh, ini kan cuma drama, ini kan cuma, tapi itu sudah melukai hati Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk menguasai daging kita. Tadinya kita mau ke salon karena kita, saya mau bikin alis naik ke atas. Tapi karena Roh Kudus menahan saya dan saudara, mengendalikan kita. Kita, saudara, kita bilang, sudah bukannya kasih rapi saja, jangan kasih yang aneh. Saya tidak pernah larang jemaat. Saya mau bersaksi, saudaraku, ada di jemaat tempat kami di Roma. Saya tidak menyinggung saudara, tapi kalau saudara tersinggung, ya itu rencana Tuhan, bukan rencana saya. Saudara, ada tempat saya. Dia Jawa, masih istilahnya agak Cina, agak Cina tuh. Pokoknya ada punya, datang dia saudara. Odo DP pamata rupal. Minggu pertama dia masih tahan. Minggu kedua dia sudah tahan. Dia mau saat isi badan dia langsung merokok. Di luar. Saya bilang merokoknya di luar. Jangan, kan kami pakai ibadah rumah. Saya bilang, Pak, saya tidak larang Bapak merokok. Silakan merokok di luar. Pertama di luar. Saya tidak pernah tegur. Saya cuma bilang di luar. Karena kan asing maksudnya. Saudara verifikasi, saya tidak pernah tegur, saya tidak pernah bilang, ayo jangan merokok. Saya cuma bilang, bahwa hidupmu berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara bawa hidupmu berkenan kepada Tuhan, saudara lihat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan sekarang, yang dia menjadi penopang kita di tengah-tengah.
Dia bilang salah, saya tidak salah. Apalagi kalau di tempat dia bekerja banyak, aduh dia mesti tarik berapa. Nah saya cuma bilang, Roh Kudus mampu menolong saudara. Asalkan saudara beri ruang lebih banyak bagi Roh Kudus di hidup. Sekarang malah kemarin sebulan yang lalu apa? Mau bulan yang lalu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dia mulai lihat campur tangan Tuhan. Bulan yang lalu saya berdoa bagi keluarga ini, karena mereka datang sudah dengan mobil baru. Saudara bawa hidupmu berkenan kepada Tuhan. Saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Ada jemaat Tuhan satu jemaat di tempat kami saudara. Marganya Purba, ada yang Purba di sini. Ya, Purba. Ini Purba. Oh no, itu lebih soy dari saya hadapi. Lama saya hadapi. Tapi itulah gembala. Satu waktu dia dari apa itu kanet, tukang makanya itu apa namanya, yang bantu. Saya tahu dia punya gaji. Waktu itu di zaman itu dia bilang 85.000 satu hari. Tapi dia setia di dia datang dengan istri anak. Luar biasa. Dia naik angkot, waktu itu masih naik angkot. Dua kali loh, dari Pondok Kacang Barat sampai di Solo itu 2 kali dia naik angkot. Tapi setiap kali dia datang, berdoa buat saya. Apa? Berdoalah buat saya supaya saya dapat motor. 2 kali saya angkut suami istri anak bayar habis lah. Udah sebagainya. Setiap kali datang pagi terus. Aduh. Saya sebagai gembala selalu berdoa. Lalu satu waktu Tuhan ingatkan, istrinya orang Nado. Ledwong, dia punya marga Ledwong. Orang tuasa. Nah, saudara verifikasi. Tapi dia begitu, kami gembala berdoa. Cuma dorong setia terus. Nah dibalik setia dengan Tuhan itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Dulu saya beberapa tahun yang lalu kebiasaan kami dengan istri. Setiap hari Sabtu itu kami siapkan waktu untuk yang minimal, karena jemaat waktu itu baru 35 kalau saya tidak salah. Jadi kita selalu berusaha untuk hari Sabtu mengunjungi mereka. Nah, di tempat dia masih kos waktu itu, kontrakan 3 petak. Setiap minggu, setiap bulan, dia terus itu banyak. Tuhan tolong. Kami kepala berdoa, Tuhan tolong, kirim Tuhan kirim. Tapi satu waktu Tuhan ingatkan saya dengan istri. Togor dia, maksudnya tegur dia. Dia tidak lagi jujur dengan Tuhan. Karena enak kalau gembala setiap kali khotbah bicara tentang perpuluhan, kembalikan milik Tuhan, kembalikan milik Tuhan. Jangan semua ini gembala berdoa apa tidak ini. Padahal gembala punya maksud menyampaikan supaya jemaat diberkati Tuhan. Kamu jujur dengan Tuhan, Tuhan curah. Betul saudara. Saya bicara. Tapi kan gembala kan manusia juga, punya perasaan, punya gengsi, sama lah. Jadi saya tidak bicara. Tapi satu waktu saudaraku, saya dengan istri tidak tahan lagi dorongan Roh Kudus. Mari kita ke sana. Satu kali itu dikontrakan di Pondok Kacang beberapa tahun yang lalu. Saudara, waktu kami sampai dia sudah sambut, sudah mah. Saya cuma bilang, apa kurban? Dengan telinga rohani. Karena pelayanan kami waktu itu jemaat masih sedikit, susah sekali cari jiwa. Beli perumahan bagus tapi jiwanya menangis begitu. Saya bilang dengan telinga rohani ya. Ini kita datang. Tuhan cuma bilang. Saya bilang, selama ini Pak Purba
Tidak kasih pulang Tuhan punya. Waktu kita bilang begitu, waktu saya bilang begitu, saudaraku, istrinya lagi di konten di dapur, kan cuma 3 petak tuh. Dia langsung lepas, dia punya itu, dia langsung datang tersinggung di, bukan bahasa ya, bahasa istri saya. Dia bilang begini sama, karena dia orang Nadu, dia bilang, "Yo, jelas apa kok kita dah bilang dia memang dah cukup orang, tapi Tuhan punya orang kasih pulang. Semua punya Tuhan." Sudah, pokoknya itu Tuhan bilang. Lakukan apa yang Tuhan mau, kau akan lihat hasilnya. Berdoa, Tuhan berkata, selesai. Saudaraku, singkat cerita, minggu pertama di tahun itu, minggu pertama dia datang, gembala sementara musik, persembahan, waduh, senang sekali Tuhan. Gembala saja senang, saudara, apalagi Tuhan. Senang sekali. Kan so tahu kan 80 kali 6. Puji Tuhan, haleluya. Sambil lagi. Minggu pertama dia bawa. Minggu kedua dia bawa. Oh Tuhan. Minggu ketiga saya tidak di tempat. Seperti sekarang saya undang, kalau saya tidak salah waktu undang saya di daerah Cipondo, saya pergi melayani. Waktu saya pulang, saudaraku, ibu kepala saya dia bilang begini, "Pak, sudah." Apa itu sudah ada sesuatu sudah? Itu Pak Purba tadi datang, so pakai motor. Pakai motor. Nah, singkat cerita minggu depannya datang, betul dia sudah bawa motor, tapi motornya motor lama, Honda Astrea kalau tidak salah itu. Honda Astrea. Ih, Pak Purba, oh puji Tuhan Om. Puji Tuhan, ini seperti aja. Bagaimana? Dia boleh bersaksi, dia begini. Sudah pergi kasih. Waktu dia mulai lakukan itu, Tuhan punya itu dia ke bawah. Waktu hari Sabtu begitu, dia mau pulang. Lalu dia punya bos bilang begini kan, karena dia punya bos itu suka pegang-pegang borongan juga, dan juga dia suka buka usaha listrik. Lalu dia bilang, "Pak Purba, kebaktiannya Pak Purba di mana?" "Saya kok kebaktiannya di Ciledug." "Wah, jauh dong, kan ada." "Enggak, saya sudah dengan pendeta saya sudah komit, saya tetap." "Oh ya udah, kalau begitu kamu kan jauh ibadah. Itu di depan itu ada motor 3. Yang di depan itu kamu bawa aja di bengkel pompa, karena sudah lama tidak dipakai. Pompa bannya lalu kamu bawa." Saudara, cepat dia ambil itu motor, memang motor tua. Honda Astrea waktu itu, saya masih lihat. Dia bawa di bengkel, lalu dia, singkat cerita dia lalu tanya begini sama konya, saudaraku. "Terus dia gimana?" "Sudah, kamu kan pakai ibadah, kamu kan kerja dengan saya. Nanti saya potong dengan." Oh puji Tuhan. Saudaraku, saya singkat saja. Minggu pertama, saudaraku, dia terima gajinya, dia kok kurang 50. Ditanya lagi, kok gaji saya kurang 50.000. Lalu kok itu bilang, "Kan itu potong dengan motor." Apa-apa, cuma 50.000. Kenapa Bapak? Ya. Minggu kedua dipotong lagi, saudaraku. Minggu ketiga, dia lihat tuh, kok tak dipotong? Dia datang, "Kok ini gaji saya kok kenapa dipotong?" Lalu konya katanya malah buka di Laci atau di mana, dia ambil BPKB dengan ini motornya pakai untuk ibadah. Saudaraku, Honda Astrea 100.000. Cuma gara-gara melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saudara tahu, keluarga itu sekarang bukan cuma punya motor, dia punya angkot. Motornya dia sudah ganti, baru dia sudah kemana dari motornya Honda Beat, lalu dia jual, dia beli angkot, lalu angkot itu dia pakai komitmen untuk bawa dia punya keluarga untuk ibadah. Bukan cuma itu, saudaraku, ini keluarga Purba sekarang bukan lagi dia kontrak, so punya rumah. Melakukan firman.
Saudara yang kekasih, bahwa hidupmu, hidup kita bawa melayani Tuhan. Kita taruh bios kita, besok kita, nama kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Karena hari-hari ini, saudaraku, ini yang perlu kita perhatikan. Dan pergunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini kalau bicara tentang waktu yang jahat, saudaraku, mau tambah 1 jam lagi tuh. Tapi intinya begini, saudara. Firman Allah sementara Allah genapi, tidak lama lagi Tuhan datang. Kalau tidak lama lagi Tuhan datang, berarti dunia ini tidak akan semakin baik, saudara. Nah, itu harus kita bilang. Waktunya iblis tinggal sedikit, maka dia akan kerja keras mencari saya dan saudara yang selalu menaruh hidup kita melayani Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Memang tidak akan lepas pergumulan dalam hidupmu, saudaraku, dalam hidup saya dan saudara. Karena itu Ayub bilang, selagi kita hidup di atas muka bumi ini, pergumulan demi pergumulan, lepas yang satu akan datang lagi yang satu. Tapi bawa hidup kita terus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya,